Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Audini, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 Kelompok 4. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Saya adalah CPNS di BKPSDM Kabupaten Balangan dengan jabatan penata laporan keuangan. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah isu kontemporer. Yang pertama, identifikasi beberapa isu atau masalah pada proses kegiatan keuangan. Yang kedua, menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu dan menemukan isu prioritasnya menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan teknik fishbone. Yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT. Masuk pada langkah yang pertama, saya telah menganalisis beberapa isu yang terjadi pada bidang keuangan di BKPSDM Kabupaten Balangan. Ada 3 isu, yaitu belum memiliki SOP baku atau tertulis terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban. Yang kedua, pengarsipan dokumen yang belum tertata dengan baik. Yang ketiga, verifikasi dokumen masih manual dengan menggunakan catatan pada kertas not kecil. Pada langkah kedua, menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu menggunakan analisis USG. Skala yang digunakan skala Likert 1-5. Pada isu yang pertama, belum memiliki SOP baku atau tertulis terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban. Memiliki total prioritas 12. Pada isu yang kedua, pengarsipan dokumen yang belum tertata dengan baik memiliki total prioritas 10, dan isu yang ketiga, verifikasi dokumen masih manual dengan menggunakan catatan pada kertas not kecil memiliki total prioritas 9. Sehingga dari ketiga isu dapat saya simpulkan bahwa isu yang pertama memiliki tingkat prioritas yang tinggi. Setelah didapat satu isu dari teknik analisis USG, selanjutnya dilakukan analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan teknik fishbone. Analisis tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut. Di sini ada 4 faktor penyebab yang mengakibatkan dokumen belum lengkap, hilang, ataupun rusak. Pada faktor manusia, data terlambat atau tidak lengkap, data rusak, terkena air atau hal lain. Pada faktor prosedur, tidak ada prosedur tetap, kemudian prosedur dianggap sangat rumit, kemudian faktor metode, pencatatan belum terkomputerisasi atau masih manual, yang terakhir lingkungan, beban kerja yang tinggi, ataupun ada izin sakit, cuti, dan libur. Menemukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT. Pada strength, kekuatan, SDM yang memiliki keahlian di bidangnya. Weaknesses, kelemahan, menyelaraskan kelengkapan dokumen. Opportunities, SDM berpikir lebih kritis. Dan yang terakhir, threats, memberikan punishment atau rewards atas pencapaian yang dihasilkan. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu efektivitas kinerja subbagian perencanaan dan keuangan. Penyebab tidak adanya SOP baku atau tertulis terkait SPJ. Nomor 1, alternatif penyelesaian membuat SOP baku atau tertulis terkait kelengkapan SPJ. Tahapan setiap alternatif membuat analisis dan rangkuman terkait kelengkapan dokumen. Bukukan rangkuman yang dibuat sebagai acuan dalam kelengkapan dokumen berikutnya. Hasil yang diharapkan dokumen SPJ lengkap. Para pihak yang terlibat, pegawai BKPSDM Kabupaten Balangan. Alternatif penyelesaian kedua, melakukan pencatatan menggunakan komputer atau laptop. Tahapan setiap alternatif membuat catatan menggunakan alat bantu Microsoft Office untuk memudahkan pencatatan. Hasil yang diharapkan, catatan tidak mudah tercecer dan tersampaikan kepada yang bersangkutan. Para pihak yang terlibat adalah pegawai BKPSDM Kabupaten Balangan. Alternatif penyelesaian ketiga, melakukan pengarsipan dokumen secara terkelompok. Tahapan setiap alternatif menyortir dokumen sesuai dengan kelompoknya. Hasil yang diharapkan, dokumen mudah untuk ditemukan. Para pihak yang terlibat, BKPSDM Kabupaten Balangan.
Sekian presentasi dari saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi.